Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam kali ini kita bisa kembali bertolak ilmi dalam kajian rutin pada maghrib, yang pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan membahas satu hadis dari hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-33 dengan tema keharusan menghadirkan atau menunjukkan bukti dan saksi ketika menuduh. Nah, ini penting ini kan. Jadi ketika kita hendak menuduh atau mengklaim sesuatu dan itu diperlukan bukti atau saksi, maka hukumnya harus ditunjukkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, law yuqan nasu bid'awahum li'ad'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Yang artinya dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia diberi karena satu gugatan atau klaim, mereka niscaya orang-orang akan
harta suatu kaum dan darah mereka. Karena itu agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwa wajib bagi pendakwa bagi yang mengklaim hal tersebut wajib mendatangkan bukti dan diwajibkan sumpah bagi pihak yang mengingkarinya. Hadis hasan riwayat Al-Baihaqi dan lainnya seperti ini yang sebagaimana terdapat dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim. Jadi disebutkan hadis ini hasan. Hasan derajatnya di bawah sahih. Tetapi para ulama sepakat untuk hadis hasan boleh dijadikan sandaran untuk hukum atau untuk penerapan. Nah, faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama, gugatan hanya berlaku pada darah dan harta berdasarkan hadis di atas. Darah berarti ini kaitannya adalah ketika terjadi satu pembunuhan kepada seseorang, maka keluarga si korban itu berhak menuntut kepada si pembunuh tersebut yang sama darah dibalas dengan darah. Tetapi untuk bisa merealisasikan tuntutan tersebut harus ada bukti dan saksi. Misalkan ada seorang si A, ia datang kepada hakim mengatakan si B ini telah membunuh adik saya, maka saya ingin dia dihukum bunuh juga. Nah, si hakim tentunya tidak akan langsung, oke, mana si B-nya, sini kita penggal, begitu kan? Tapi harus si yang menuduh itu harus menunjukkan bukti-bukti dan saksinya. Nah, di dalam konteks hukum Islam ini harus 4 orang saksi yang dipercaya, yang mengatakan atau menyatakan bahwa betul, yang 4 orang saksi itu mengatakan betul saudaranya si A dibunuh oleh si B. Nah, dalam harta bisa berupa harta yang berwujud atau berupa manfaat. Misal seorang mengklaim orang ini telah menyewakan rumahnya selama 1 tahun, atau harta yang berupa hak seperti orang menggugat istrinya bahwa ia tidak memberikan haknya, atau sebaliknya suami tidak memberikan hak istri. Nah, ini dalam muamalah berarti ketika ada seseorang menempati rumah, katakanlah sewa, kemudian yang punya rumah mengusirnya. Nah, kamu harus pergi dari rumah saya karena kamu belum bayar sewa. Kata si yang menyewa, loh, saya sudah bayar sewa. Datanglah kepada hakim misalnya. Saya sudah bayar sewa hakim, tapi kalau saya diusirnya, mana buktinya bisa kamu tunjukkan? Nah, ketika dia menunjukkan kwitansi, ini Pak, pembayaran sewa saya selama 1 tahun dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ini baru 3 bulan kok saya udah mau diusir. Nah, ketika bisa membuktikan, maka si yang mau usir tersebut tidak diperbolehkan kalau dia udah bayar sewa kan begitu. Atau misalkan tidak ada, karena kadang-kadang juga ada dalam sebuah transaksi saling percaya. Ya udah, ini saya bayar setahun gitu kan. Tidak ada tuh tanda terimanya, tapi ada saksi. Ketika saksinya itu mengatakan disumpah, saya bersumpah demi Allah memang bapak ini telah membayar sewa rumah ini untuk 1 tahun, maka si penyewa itu berhak untuk menggunakan rumah tersebut selama 1 tahun. Kemudian faedah yang berikutnya, syariat Islam diturunkan untuk menjaga harta manusia dan darahnya dari bahan permainan. Nah, jadi mungkin di sini perlu saya tegaskan kembali, kenapa di dalam hudud, di dalam hukum Islam, ketika seseorang yang mencuri harta orang lain dalam jumlah tertentu yang bisa dikenakan hukum potong tangan,
diterapkan potong tangan. Orang yang melihatnya seolah-olah, oh ini ajaran Islam kok kejam sekali. Orang hanya mencuri kok dipotong tangan, kan begitu. Padahal di sini maksud dan tujuannya adalah justru agama Islam itu sangat melindungi harta orang lain, jangan sampai seenaknya diambil orang pencuri. Karena kalau hukumannya enteng, kalau ada orang mencuri cuma dihukum 1 minggu, ya udah mencuri. Besok keluar dari penjara mencuri lagi, keluar dari penjara mencuri lagi. Kenapa? Karena hukumannya ringan. Ada seorang yang korupsi 300 triliun, cuma di penjara, divonis 6 tahun, ya udah dia ketawa-ketawa. Waduh, cuma 6 tahun, udahlah, ntar gua bayar hakimnya sekian miliar, gua bayar kepala lapasnya sekian miliar, udah, walaupun di penjara tapi dia bisa bersenang-senang. Artinya tidak menimbulkan efek jerah. Nah, disitulah agama Islam justru sangat mengedepankan pencegahan. Bagaimana jangan sampai seseorang itu bisa mencuri semena-mena atau sekehendak hatinya. Itu pun ada ketentuannya. Kalau si pencurinya itu ternyata dia mencuri karena tidak makan, tidak punya uang untuk makan, lalu yang melaporkannya, yang merasa kecuriannya itu melaporkan, maka apa hukumnya? Justru yang dicuri itu yang disuruh memberikan makan sang pencuri tersebut. Ya, kenapa? Karena dia orang kaya berkelebihan, ada orang miskin sampai tidak makan itu nggak peduli. Artinya tidak semua kasus pencurian itu harus dihukum potong tangan. Nah, kembali kita kejadian yang miris di negeri kita. Tapi orang yang korupsi ratusan miliar, triliunan, hukumnya ringan sekali, sehingga tidak ada celah-celahnya. Ya, seperti kemarin, gitu kan, berawal dari ojek online, kemudian mendirikan organisasi pendukung salah satu calon presiden, kemudian diangkat jadi komisaris, kemudian diangkat jadi wakil menteri, akhirnya terakhir diangkat menjadi terdakwa perbuatan korupsi atau dugaan pemerasan. Itulah kenapa. Dan rata-rata kalau orang yang melakukan perbuatan korupsi itu kebanyakan bukan orang miskin, pasti orang kaya, orang yang sudah berkecukupan, bahkan berkelebihan. Coba kita lihat, kita perhatikan para koruptor itu, ada nggak yang miskin? Pasti rumahnya juga udah di mana-mana, mobilnya berjejer, bahkan kadang-kadang istrinya juga di mana-mana, betul? Iya. Kebanyakan pelaku korupsi itu, koruptor itu bukan orang miskin. Gak ada koruptor miskin. Karena apa? Karena mereka tidak pernah merasa puas. Dan faktor yang kedua ini, kenapa orang pelaku korupsi tidak kapok-kapok, tidak jalan-jalan? Karena hukumannya ringan sekali. Udah diponis sekian puluh tahun, dikasih amnesti lagi, ya, diampuni. Kenapa hebat kalau begitu? Ada tuh. Udah sebab sedangkan undang-undang perampasan aset untuk memiskinkan para koruptor sampai sekarang belum disahkan juga. Ada apa gitu? Baik. Bukti wajib didatangkan oleh orang yang menggugat, dan bukti itu banyak macamnya. Di antaranya bukti berupa persaksian dari seseorang. Jadi bisa berupa bukti otentik seperti kwitansi dan sebagainya, atau yang tadi saya katakan adanya saksi dari seseorang yang membenarkan hal tersebut, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada, dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Nah, di sini di dalam agama Islam penting ya, adanya persaksian. Makanya di dalam agama kita itu sangat dianjurkan apabila kita bertransaksi tidak secara tunai, maka hadirkanlah saksi atau catat kesepakatan tersebut. Ya, transaksi tidak secara tunai maksudnya misalkan Pak Sarijo beli mobil dengan cara utang atau kesepakatan sekian kali bayar. Nah, itu dibikin surat kesepakatannya. Saya mau beli mobil ini seharga 100 juta misalkan dengan cara dicicil 10 kali bayar, setiap bulannya 10 juta, tanda tangan, sehingga ketika di satu saat terjadi perselisihan ada bukti yang kuat atau dihadirkan saksi, ada saksi gitu, yang bisa mempertegas, oh iya benar saya saksinya waktu itu Pak Sarijo sepakat dengan Bapak ini membeli mobil seharga 100 juta dengan cara dibayar 10 kali. Berani bersumpah demi Allah, nah maka dibenarkan. Tapi kalau tidak ada persaksian maka akan repot. Di antara bukti atau bayyinah adalah keadaan yang nampak. Ini pun dikatakan bukti. Misal si A tidak memakai imamah atas sorban yang dililitkan di atas kepala, bertemu dengan si B memakai imamah dan di tangannya memegang imamah. Si A berkata, hai fulan, berikan imamahku. Si A memiliki bukti keadaan sebab si B sedang memakai imamah dan di tangannya dia memegang imamah berdasarkan kebiasaan bahwa orang tidaklah mungkin ia bersorban sambil memegang imamah. Nah, ini masuk dalam kategori analisa atau istilahnya misalkan begini, kebiasaannya di kita ini setiap orang mau sholat pakai peci, pakai kopiah. Saya lakukan biar mudah aja. Nah, satu saat ada jamaah yang kehilangan kopiah, kopiah saya gitu kan. Tapi di sisi lain ada seorang jamaah yang udah pakai kopiah, tapi dia megang kopiah juga gitu kan. Nah, yang kehilangan kopiah, oh itu kopiah saya. Walaupun tidak ada yang melihat bahwa dia yang mengambilnya, tapi dari kebiasaan yang ada ke orang masjid bawa kopiah dua? Enggak, masa mau dipasang kiri kanan kan begitu. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa berarti kopiah dia nih. Kamu ngapain kalau pakai kopiah terus bawa kopiah lagi kan begitu? Berarti dia adalah kopiah yang dihilangkan. Ini salah satu bentuk pembuktian. Maka sekarang bukti berupa keadaan telah menjadi saksi yang mendukung si penggugat, dan bukti ini lebih kuat dalam kondisi seperti ini dikatakan si A yang mendakwa bahwa imamah yang ada pada tangan si B adalah miliknya, maka si A berhak untuk memiliki imamah tersebut karena si A memiliki bukti berupa keadaan tersebut. Akan tetapi tidak mengapa kita memberi kesempatan bagi si B untuk bersumpah bahwa itu adalah imamah. Nah, permasalahan bagaimana kalau si B ngotot? Ini kopiah saya juga yang di kepala memang saya pakai, tapi saya juga bawa dari rumah dua. Tapi kan seolah-olah ini ya jaga gitu. Tapi ketika dia berani bersumpah, saya bersumpah demi Allah bahwa kopiah yang saya bawa ini adalah punya saya juga, walaupun saya pakai kopiah juga. Nah, tapi kalau dia sudah bersumpah demi Allah, maka dia lebih dikuatkan. Kenapa? Nanti kalau dia berbohong, dosanya dia yang nanggung. Tapi ya hampir jarang kan orang pakai kopiah di kepala terus bawa-bawa juga kopiah sampai di tangannya. Ya, kecuali kalau memang dia kopiahnya ketinggalan di mimbar, ya. Atau hal yang lain, suami istri berselisih dalam hal perabot rumah tangga. Sang istri berkata, semua perabot ini milik saya. Suaminya juga berkata, semua ini milik saya. Lalu kita akan lihat keadaan perabot. Jika perabot yang biasa digunakan laki-laki, maka itu
dan juga perabot yang biasa digunakan kaum wanita, maka kita katakan ini adalah milik si istri. Tetapi bila layak dimiliki oleh kedua belah pihak, maka harus dihadirkan bukti atas orang yang mendakwa. Nah, ini menarik ya. Suami istri ribut soal perabotan. Ini sebenarnya lucu juga ya. Perabotannya apa sih? Misalkan kebaya, baju kebaya. Kata istrinya, ini baju saya. Kata suaminya, nggak bisa, ini baju saya. Datanglah hakim atau ketua DKM lah untuk melerai. Apa sih barangnya? Ini Pak Ustaz, kebaya. Ya, masa bapak suaminya ngaku ini punya bapak, emangnya bapak pakai kebaya? Kan begitu ya. Atau sebaliknya, misalkan yang diributkan itu celana jeans laki-laki gitu kan. Atau sepatu gunung yang biasa dipakai untuk berburu. Istrinya bilang ini punya saya, suaminya bilang enggak, ini punya saya. Nah, ketika dilihat barang ini sepatu adalah sepatu laki-laki yang tidak mungkin dipakai oleh perempuan, maka ini saya yakin adalah punya suami. Tetapi kalau barangnya itu umum, bisa dimiliki oleh laki-laki, bisa dimiliki oleh perempuan, maka ini harus didatangkan saksi yang bisa menguatkan. Apa misalkan barangnya motor, misalkan istrinya ngaku itu punya dia, suaminya ngaku punya dia, yang bisa melerai, ya udah didatangkan. Oh, ada saksi tetangga, saya nggak lupa ini waktu dulu. Jadi istrinya yang beli ini, ya, karena si suaminya menikah sama ibu ini janda, jadi si suaminya cuma bawa badan doang, ya kan, berarti ini suami nggak modal, kan begitu. Ini udah jelas-jelas punya istrinya, ada saksi yang menguatkan. Baik, nah, ini ada, tapi waktunya habis ya, nggak apa-apa. Dalam hal ini juga dijelaskan ya, ketika ada terjadi perselisihan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan istri Al-Aziz, ya, tatkala sang hakim berkata, jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta, dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita ini melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, sesungguhnya ini adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Nah, ini kan kisah Nabi Yusuf ketika istri tuannya itu, ya istilahnya begitu terpesona, ngajakin mesum, Yusuf gak mau. Kalau Yusuf lari, ditarik, bajunya robek. Nah, untuk membuktikan mana yang benar, akhirnya dijadikanlah saksi seorang bayi yang belum bisa bicara, tapi pada saat itu qadarullah, atas izin Allah, bayi itu berbicara, mengatakan kalau sobeknya di belakang berarti Yusuf sudah lari, maka ditahan oleh Zulaikha, berarti Zulaikha ini yang salah. Ternyata sobeknya di belakang. Akhirnya diputuskanlah bahwa perempuan tersebut ya hendak berbuat jahat, ingin menjebak Nabi Yusuf. Jadi di dalam satu persaksian pun, kalau di kita ini ada yang namanya saksi ahli. Ketika itu tidak bisa dibuktikan, kan ada saksi ahli. Saksi ahli mengatakan biasanya sih Pak, orang kalau habis membunuh ketika ditanya itu wajahnya, mimiknya mencurigakan, ininya grogi. Ketika ditanya, diinterogasi, jawabannya sudah mengarang-arang, yang pandangannya seperti itu, adalah saksi ahli, sehingga bisa diarahkan ya bahwa dia adalah pelakunya. Baik, nah, jadi Bapak Ibu jemaah rahimahullah, bahwa hadis ini penekanannya adalah ya, ketika kita sebagai seorang muslim, ketika ada ingin mengklaim atau mengakui satu kepemilikan, maka wajib menunjukkan bukti atau adanya saksi. Nah, ini ada sekali lagi satu hal yang menarik ya.
pada masa Sayyidina Ali, ya, itu dia pernah membeli baju perang, ya, membeli baju perang dari tukang apa istilahnya kalau kita mah tukang loak ya gitu ya. Kemudian satu saat ada orang Yahudi yang mengakuinya, dibawa sampai ke Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, ini punya saya membelinya dari si Fulan. Kata si Yahudi, ini punya saya yang hilang. Baju besi saya ini pernah hilang, ini milik saya. Kata Nabi, bisa kamu menunjukkan buktinya? Nah, si Yahudi ini bisa menunjukkan kwitansi pembeliannya. Maka sama Rasulullah si Yahudi ini yang dibenarkan, ya ini milik kamu, maka dikembalikan. Nah, si Sayyidina Ali kan sempat protes, kamu bisa beli. Ada bukti kamu boleh membeli dari si Fulan? Tidak ada buktinya. Nah, walaupun dalam hal ini bisa jadi Sayyidina Ali juga adalah korban. Dia membeli sesuatu dari pedagang yang mungkin pedagang itu mendapatkannya dari orang yang mencuri. Penadahnya itu membeli dari orang yang mencuri. Nah, ini sekali lagi sebagai satu kehati-hatian bahwa kita sebagai umat Islam kalau membeli sesuatu juga harus ada kejelasan. Jangan sengaja nyari motor bodong kan, ada suratnya biar murah kan. Yang menang motor bodong pasti nggak ada surat pasti kalau nggak dapat nyuri itu orang, atau ya membawa saudara diam-diam tanpa pengetahuan si pemiliknya, ya, nyuri juga namanya. Inilah yang mudah-mudahan kita bisa terselamatkan dari fitnah dunia dengan adanya kehati-hatian yang memang ternyata sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taklim rutin pada sholat maghrib perumahan Kota Bumi 2 Masjid At-Taqwa Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten telah terlaksana, dan kepada saudara-saudaraku yang mengikuti ataupun menonton video ini, saya doakan semoga Allah berikan keberkahan, diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga kelancaran rezeki dan usaha, penghasilan yang banyak, halal barokah, manfaat di dunia akhirat, juga diberikan kemudahan segala urusan, baik urusan akhirat maupun urusan dunianya. Semoga Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya insyaallah kita istiqomah dan baca surah Al-Mulk atau Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم وسقوا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجدت لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'ahu zulfan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'a rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwa rahmanu amanna bihi 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gharam faman ya'tikum bima'in ma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiril dhanbi wa qabil tawbi syadidil iqabi zittaul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ma yajadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru fala yadurruka taqallubuhum bil bilad. Kadzabat qablahum qawmun Nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu wa jadalu bil wadil yadhitu bil haqqi wa akhadhtuhum fa kaifa kana iqab. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Faqimus sayyi'at faman taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika wal fawzul azim. Innal ladzina kafaru yunaduna maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun. Qalu rabbana amatana snaini wa ahyaytana snataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujin min sabil. Dzalikum bi'annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushraka bihi tu'minu fal-hukmu lillahil aliyyil kabir. Wallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Fad'ullaha mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Rafi'ud darajati dzul 'arsyi yulqir ruha min amrihi 'ala
tunzira yawmat talaq yawmahum barisun la yakhfa 'alallahi minhum syai' limanil mulku yawma lillahil wahidil qahhar. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm innallaha sari'ul hisab wa anzirhum yawmal asifati idhil qulubu ladal hanajir kazimin ma lizzalimin min hamimin wa la syafi'in yuta' ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in innallaha was-sami'ul basir. Alam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi fa akhadhahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Dzalika bi'annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati wa kafaru fa akhadhahumullahu innahu qawiyyun syadidul iqab. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab falamma ja'ahum bil haqqi min indina qala iqtulu abna'a alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa wa yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasad. Wa qala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakum kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum in Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ya qawlakumul mulkul yawma zahirina bil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Qala fir'aunu ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabilar rasyad. Wa qala alladzi amana ya qawmi inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab misla dabi qawmi Nuhin wa 'adin wa thamud walladzina min ba'dihim wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Wa ya qawmi inni akhafu alaykum yawmat tanad yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min asim wa man yudlilillahu fama lahu min had. Wa laqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih
حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن من تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ووقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كنا فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأشراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal